Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar manajemen. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Wulan Aprila dengan NIM 2105-3004 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas pra-UAS dari mata kuliah pengantar manajemen. Yang mana pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai fungsi pengendalian. Nah, di dalam fungsi pengendalian itu sendiri, nantinya kita akan membahas 4 topik bahasan. Di antaranya adalah definisi pengendalian, kemudian ada tipe-tipe dalam pengendalian, tahapan dalam proses pengendalian, serta metode dalam melakukan pengendalian. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih pengendalian itu? Jadi sebenarnya sistem pengendalian di dalam manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Nah, dalam hal ini dapat diartikan bahwa sistem pengendalian adalah suatu sistem yang berisikan tuntutan bagaimana cara kita menjalankan serta mengendalikan suatu perusahaan ataupun organisasi yang baik berdasarkan asumsi-asumsi yang ada. Nah, berdasarkan pengertian dari para ahli yang ada, di sini kita ambil pengertian dari Anthony dan Rees. Anthony dan Rees mengartikan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang akan terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, untuk pengendalian itu sendiri juga dapat kita artikan sebagai proses mengawasi atau mentoring, membandingkan atau comparing, dan mengoreksi atau correcting kinerja. Materi yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai tipe-tipe dalam pengendalian. Nah, setiap tipe pengendalian membahas tentang bagian-bagian yang berbeda dalam pemrosesan input menjadi output dalam aktivitas organisasional. Nah, di sini terdapat 3 tipe pengendalian. Ada feed-forward control, concurrent control, dan feedback control. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah feed-forward control. Feed-forward control atau yang sering juga kita kenal dengan pengendalian awal merupakan pelaksanaan kegiatan pengendalian sebelum aktivitas kerja dimulai. Nah, pengendalian feed-forward control ini memastikan bahwa arah yang ditentukan sudah benar, serta sumber daya yang tepat untuk mencapainya sudah tersedia. Feed-forward control juga dirancang untuk mengantisipasi terjadinya masalah potensial, serta mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya permasalahan tersebut. Nah, yang kedua ada concurrent control. Concurrent control adalah pengendalian yang memonitor kegiatan yang sedang berlangsung sehingga dapat memastikan segala sesuatu berjalan dengan semestinya. Concurrent control ini juga sering disebut dengan pengendalian kemudi. Idealnya, pengendalian kemudi ini memungkinkan adanya tindakan perbaikan ketika kegiatannya masih berlangsung. Jenis pengendalian ini akan membantu kita untuk menghindari pemborosan serta kegagalan untuk menciptakan produk yang tidak diharapkan. Nah, yang ketiga ada tipe pengendalian feedback control. Feedback control juga sering kita kenal dengan pengendalian pasca tindakan. Pengendalian ini dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai dan menitikberatkan pada hasil akhir yang akan dicapai. Pengendalian ini memberikan umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, pada pengendalian ini juga memberikan dasar dalam pencatatan secara formal tentang pencapaian serta pengambilan keputusan dalam mengalokasikan imbal jasa atas dasar kinerjanya. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai tahapan dalam proses pengendalian manajemen. Di sini terdapat 4 tahapan di dalam proses pengendalian manajemen. Yang pertama, ada yang namanya pemrograman.
Pemrograman merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan kita gunakan sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya perusahaan tersebut mereka butuhkan. Nah, tahapan yang kedua adalah penganggaran. Penganggaran merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, biasanya pada tahap penganggaran ini, perusahaan akan mendasarkan berbagai anggaran yang ada di pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga ada operasi dan akuntansi. Operasi dan akuntansi merupakan proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, serta pendapatan yang diperoleh pada periode-periode tertentu. Nah, dalam tahap operasi akuntansi ini, catatan tersebut akan dikategorikan menyesuaikan dengan berbagai program yang sudah ditetapkan di pusat tanggung jawab. Berbagai kategori yang sudah sesuai dengan program sebelumnya atau yang sudah dilakukan sebelumnya akan dijadikan sebagai dasar untuk proses pemrograman di kemudian hari. Nah, tahapan dalam proses pengendalian manajemen yang keempat adalah laporan dan analisis. Laporan dan analisis merupakan pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Nah, di dalam tahap ini juga terjadi beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan yang dapat dilakukan perusahaan adalah seperti menghapus, mengubah, menambah program yang sudah ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggarannya di kemudian hari. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode dalam melakukan pengendalian. Di sini terdapat 3 metode yang dapat kita lakukan di dalam melakukan pengendalian. Yang pertama ada mengukur kinerja aktual yang digunakan untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan usaha. Kinerja target harus spesifik dengan umpan balik dalam waktu tambahan yang singkat agar pengendalian dianggap ketat dalam sistem pengendalian hasil. Nah, yang kedua ada metode membandingkan kinerja aktual dengan standarnya, di mana di sini adalah langkah perbandingan menentukan variasi di antara kinerja aktual dengan standar. Meskipun nantinya beberapa variasi dalam kinerja dapat diharapkan dalam semua kegiatan, penting sekali untuk menentukan rentang variasi yang diterima dan sangat diperhatikan. Nah, yang ketiga, metode mengambil tindakan manajerial. Nah, metode ini, manajer dapat memilih 3 tindakan yang mungkin dia lakukan, seperti tidak melakukan apapun, mengoreksi kinerja aktual, atau merevisi kinerja standar. Tentunya, pengambilan tindakan manajerial ini akan kembali kepada titik permasalahannya. Manajer akan mengambil tindakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, selain dari metode dalam melakukan pengendalian tadi, ternyata juga terdapat jenis metode di dalam melakukan pengendalian. Nah, jenis metode dalam melakukan pengendalian ini kita ambil menurut Stoner James dan Wankel Charles. Menurutnya, terdapat 5 jenis metode di dalam melakukan pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian pratindakan. Merupakan suatu tindakan yang bisa diambil apabila sumber daya manusianya, bahan, dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah, dan mutu yang tepat. Nah, yang kedua ada namanya pengendalian kemudi atau yang juga disebut dengan pengendalian umpan maju. Metode ini juga sangat diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar ataupun tujuan tertentu dan memungkinkan untuk pengambilan tindakan koreksi berada di depan. Nah, bila kita melihat adanya penyimpangan, maka lakukanlah koreksi meskipun kegiatan tersebut belum selesai dilaksanakan. Pengendalian ini akan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi jika dapat memperoleh informasi yang akurat pada waktu yang tepat. Nah, yang ketiga ada pengendalian skimming atau pengendalian yang juga disebut dengan penyaringan.
Pengendalian ini merupakan metode yang sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, dan metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan. Nah, yang keempat, ada pengendalian purna karya. Metode pengendalian ini digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dari tujuan perusahaan setelah kegiatannya selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya juga ditentukan atau ditetapkan. Nah, yang terakhir, jenis metodenya adalah mengevaluasi. Evaluasi merupakan tahap terakhir yang kita lakukan dalam melakukan jenis metode pengendalian. Pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah bentuk usaha yang dilakukan ketika pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan melihat dan mengevaluasi kegiatan yang kita lakukan apakah sesuai dengan perencanaan awal atau bertolak belakang dan bersepakatan dengan tujuan kegiatan yang telah kita laksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan yang kita laksanakan, mengetahui capaian sasaran, mengembangkan program dan materi kegiatan selanjutnya, menentukan kembali kebutuhan yang akan kita butuhkan di masa yang akan datang, dan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita bahas mengenai pengendalian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya sistem pengendalian dalam manajemen adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntanis manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data, serta mengevaluasi kinerja perusahaan ataupun organisasi. Suatu sistem pengendalian di dalam manajemen akan berusaha mengerahkan seluruh cara untuk kita agar mengarah kepada tujuan perusahaan ataupun tujuan manajer. Dasar dari sebuah pengawasan atau pengendalian adalah proses perencanaan. Dan hasil dari proses perencanaan tersebut adalah misi yang objektif atau anggaran operasional yang secara keseluruhan akan disertai oleh sistem pengendalian. Sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik seharusnya dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan dan memotivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan keseluruhan konsep yang telah ditentukan. Sistem pengendalian manajemen meramalkan besarnya penjualan dan biaya untuk tiap level, anggaran, evaluasi kinerja, dan motivasi karyawannya. Hanya sekian video pembahasan materi saya mengenai pengendalian pada mata kuliah pengantar manajemen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.